Ini adalah hari kedua ya, hari kedua agenda 2, nilai-nilai dasar ASN ya. Kemudian ini tadi sudah saya cek, jumlahnya 11 ya? 11 atau 10? 11, Bu. 11 ya, saya kira sudah cukup. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, sudah masuk semua. Oke, alhamdulillah ya, kita bisa ketemu lagi setelah berapa hari kita tinggalkan. Kalau nggak salah hari Jumat ya. Hari Kamis ya kita masuk, kemudian kita kembali ketemu di Senin. Berarti sudah 3 hari ya. Jumat, Sabtu. Ya, 3 hari kita tinggalkan ruangan ini, kita ketemu lagi di sini. Kemudian kemarin Bude pesan nanti tugas yang ini dikirim pada saat nanti ya setelah perbaikan ya kan, kita ada tugas memaparkan, mengaitkan dari nilai-nilai dasar ASN ya, atau mata pelatihan berakhlak dan nilainya juga berakhlak, akan kita kaitkan dengan, kita analisa, kita kaitkan dengan setiap tahapan kegiatan yang mau kita rencanakan menjadi bahan habituasi atau aktualisasi. Dan mudah-mudahan kegiatan yang kita angkat ya, kita analisa ini betul-betul kegiatan yang akan kita masukkan dalam rancangan aktualisasi atau agenda 4 ya. Nah, nanti adik-adik sebutkan dulu isunya apa, terus kegiatannya apa ya. Kemudian setiap tahapan kita lihat bagaimana keterkaitan dengan berakhlak ya, gitu ya. Nah, untuk itu supaya efisien ya, semua bisa memaparkan. Nah, kalau nggak bisa berarti cuma berapa orang nih. Nah, siapa dulu yang mau memaparkan silahkan. Present dulu. Kasih tanda gini ya. Ini angkatan 104. Ya silakan. Siapa yang mau memaparkan tugasnya? Halo. 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 Masih, suara saya masih bisa didengar? Ya, masih Bude. Ada Bu, Halo, ada. Masih ya. Oh, saya kira kok diam semua, jangan-jangan saya yang jaringanku hilang. Berarti yang diam peserta ya. Sampai bingung saya yang hilang kan. Ya silahkan. Untuk memaparkan hasil apa tugas individunya. Siapa dulu atau saya sebut ya? Kalau nggak ada yang mau duluan. Kenapa? Takut. Kan diperbaiki nanti. Ya. Oke. Muhammad Reza. Habis itu Pak Valentino siapa namanya? Silahkan Reza dulu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatannya. Saya coba untuk memaparkan mengenai nilai-nilai dasar ASN, terutama di lingkungan Rumah Sakit Madani. Izin Bu, saya screen Bu. Ya. Sudah teman-teman? Ya boleh, silakan. Tunggu dulu, ini kelompok angkatan 106 baik, ya? terima kasih. 104 Ibu. 104 Ibu. Oh, 104, salah Bu. ya. Oke, salah.
Oh iya 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 iya. Ya. Oke ya, lanjut. Saya tulis 10. Kok namanya Eh, 104? Oke, silahkan. Baik Bu, untuk rencananya untuk setelah diskusi dengan mentor itu saya rencana Mm-mm. mengangkat isu mengenai obat-obat emergensi dan alat-alat emergensi yang ada di IGD Bu, karena waktu bertugas itu memang belum eh, ada troli emergensinya, namun obat-obatnya di situ kadang ada yang sudah expire, bahkan ada yang belum ada, tidak ada obatnya di situ Bu. Justru dia numpuknya Tunggu di dulu, gudang. Muhammad Reza tugasnya sebagai Iya, apa? ya dokter umum Bu. Tugas dokter umum ya, Muhammad Reza. Oke. Terus isunya apa yang diangkat kemarin? Eh, Isu-isunya. Isunya mengenai ketersediaan obat emergensi dan alat-alat emergensi di IGD Bu. Oke, jadi di IGD ya. Iya, di IGD Bu. Oke. Kebetulan tugas Ya, di IGD juga silakan. nanti Bu. Ya, Ya. jadi untuk kegiatannya di sini yang pertama saya melakukan konsultasi terkait rencana kegiatan untuk pembuatan alur pengelolaan obat emergensi dan juga alat-alat emergensi di IGD kepada mentor. Untuk tahapan kegiatannya di sini, yang pertama menentukan jadwal dan juga tempat untuk konsultasi. Kemudian yang kedua yaitu menyampaikan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan kepada mentor. Dan selanjutnya ini mencatat masukan dan saran dari mentor. Untuk tahapan kegiatan yang berorientasi pelayanan di sini dari tiga tahapan kegiatan ini ada. Kemudian untuk akuntabel di menyampaikan rencana kegiatan juga ada. Kemudian untuk nilai kompeten itu di poin B dan C seperti yang teman-teman lihat di sini ada. Sedangkan untuk poin harmonis di poin A, B, C ini ada. Sedangkan untuk loyal di sini menyampaikan rencana kegiatan yang dilaksanakan kepada mentor. Kemudian poin adaptif di sini poin B dan C. Sedangkan kolaboratif di sini poin A, B, dan C semuanya ada. Saya izin lanjut Bu untuk kegiatan selanjutnya, Ya. yaitu menyusun SOP alur pengelolaan obat emergensi dan juga alat-alat emergensi di IGD. Di sini untuk tahapan kegiatan rencananya itu untuk menentukan jadwal dan juga tempat diskusi dengan penanggung jawab DPUGD terkait pembuatan SOP tadi, di mana untuk nilai-nilai dasarnya di sini yang pertama berorientasi pelayanan ada, kemudian harmonis juga ada, dan kolaboratif juga ada. Kemudian untuk menyusun rancangan SOP dan finalisasi SOP dan penandatanganan SOP. Di sini dari 7 nilai itu yang termasuk di sini adanya nilai adaptif. Kemudian untuk kegiatan yang ketiga, di sini membuat form pencatatan sesuai alur SOP yang nantinya akan dibuat. Yang untuk tahapan kegiatannya sendiri, di sini yang pertama kita menentukan daftar form pencatatan, kemudian kita buat form pencatatannya, dan formnya tadi itu kita lakukan percetakan. Untuk nilai dasarnya yang pertama ini ada untuk berorientasi pelayanan. Kemudian untuk nilai harmonis ada, kemudian ini nilai kolaboratif. Untuk pembuatan form pencatatan sendiri, di sini yang tidak ada itu nilai adaptif. Yang lainnya semua ada. Kemudian untuk poin keempat, di sini melaksanakan sosialisasi SOP yang telah dibuat
di mana untuk tahapan kegiatannya di sini kita koordinasi waktu dan tempat untuk pelaksanaan sosialisasi, kemudian membuat undangan sosialisasi, dan yang ketiga itu untuk nilai-nilai dasarnya. Untuk poin A itu ada pada berorientasi pelayanan, kemudian harmonis dan kolaboratif. Sedangkan untuk membuat undangan sosialisasi itu yang tidak ada nilai adaptif, sedangkan kegiatan sosialisasi itu hampir semua nilainya ada. Dan yang terakhir, di sini kita melakukan monitoring dan juga evaluasi dari kegiatan. Di mana tahapan kegiatannya sendiri di sini, yang pertama memantau proses penerapan dari standar operasional prosedur yang sudah dibuat, kemudian menanyakan arahan dan masukan dalam hal ini, masukan yang terkait mungkin dari teman-teman dokter jaga IGD maupun teman-teman perawat di IGD, serta petugas depo di IGD. Kemudian yang terakhir itu membuat laporan evaluasi. Mungkin ini Bude, mohon jika ada tambahan. Rinciannya, penjelasannya nggak ada. Penjelasan singkat. Halo, halo. Aduh, suaranya nggak jelas. Saya yang signal saya yang belum ada Bude. Saya taruh. Untuk penjelasannya nanti saya tambahkan Bude. Oh iya, jadi suara saya tapi jelas ya di sini ya. Oke, halo. Jelas. Ya Bu, jelas Bu. Oh, Jelas, jangan Bu. sampai suara saya nggak jelas. Jadi ya, jadi harapannya adalah tadi ada penjelasan singkat, misalnya membuat form pencatatan, kan itu melakukan daftar apa tadi. Nah, terus diuraikan ya, berorientasi, maksudnya yang berorientasi pelayanan dalam melakukan penentuan daftar form pencatatan tuh kayak apa, kan gitu, supaya nyambung enggak, jangan sampai ada nggak dijelaskan ternyata nggak nyambung. Nah, seharusnya misalnya menentukan daftar form, apakah sudah ada dengan pada saat menentukan daftar form pencatatan, apakah sudah ada pelayanan di situ, kan gitu kan, ya kan? Nah, gitu. Jadi bukan ada tapi nyambung enggak? Coba sekarang menentukan daftar form pencatatan. Contoh ini, contoh yang saya lihat di sini ya. Tahapan kan membuat form pencatatan sesuai alur SOP yang telah dilakukan. Tahapan kegiatannya menentukan daftar form pencatatan. Kira-kira sudah ada berorientasi pelayanan? Nah, coba dilihat di indikator pelayanan. Ada 3, ya. 1, memenuhi, kan gitu ya? Memenuhi, apa itu? 2, ramah tamah, kan gitu ya? Cekatan. 3, ya. Sudah ada enggak? Kalau hanya menentukan daftar catatan aja, sudah ada enggak berorientasi pelayanan? Nah, sepanjang bisa menyampaikan oke, kalau enggak bisa, tapi dilihat indikatornya ya. Perilaku, berorientasi pelayanan ada 3. Ya, coba ingat enggak? 1, memberikan dan memenuhi kebutuhan ya pelanggan, kan gitu ya. 2, ramah, sopan, itu. 3, tiada berhenti untuk memperbaiki. Ya, kira-kira kalau pada saat menentukan daftar form pencatatan itu sudah ada itu pelayanannya? Kalau ada yang di mana? Indikator yang mana? Nah, itu maksudnya. Jadi jangan sampai ada, tapi nggak bisa menjelaskan gitu. Harus bisa menjelaskan, maka perlu adanya penjelasan. Singkat aja. Nah, terus misalnya membuat formnya. Ya, bagaimana? Jadi misalnya kayak poin 1 ini Bu,
saya menentukan jadwal dan tempat konsultasi. Jadi di situ mungkin penjelasannya saya menghubungi mentor, kemudian menanyakan Nah, kesediaan lihat dulu untuk indikatornya dulu supaya cocok enggak. Kan itu ada kan masing-masing caranya masing-masing nilai kan ada berorientasi pelayanan. Ada 3 tuh. 3 toh? Ada 3 kan? Coba ingat enggak 3? Iya. Kemudian memahami ada akuntabel, ada 3 bertanggung jawab, terus tidak menyalahgunakan kewenangan dan sebagainya ya, tidak dengan menggunakan tidak kekayaan. menyalahgunakan. Ya, itu kita pada saat menentukan bahwa kita ini ke tahapan kegiatan itu terkait dengan nilai, lihat dulu itu yang mana. Nah, misalnya aku ambil akuntabel pada saat menyampaikan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan kepada mentor misalnya. Akuntabelnya apa? Oh, saya bertanggung jawab gitu ya. Nah, itu dulu. Pada saat melakukan ini saya bertanggung jawab. Jadi alasannya ada. Itulah gunanya. Ya. Jadi di mana itu? Jadi misalnya izin Bu De. Misalnya. Jadi seandainya saya di tahapan kegiatan menyampaikan rencana kegiatan kepada mentor berorientasi pelayanan, titik 2, saya dalam hal ini bertanggung jawab untuk nilai ASN-nya. Tuh kok nilai ASN toh? Nilai dasar. Kan kita sudah ke fokus ke misalnya nih ya, yang ada kursor. Di kursor itu kan ada menyampaikan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan kepada mentor. Kan adik mengambil apa itu? Berorientasi pelayanan kan ada atau di situ. Itu di mananya dulu, jangan asal ambil dulu. Di indikator yang mana? Bertanggung jawabnya. Bertanggung jawab kok di ramahnya. Di ramahnya. Bertanggung jawab itu bukan punyanya Pelayanan loh. Kecepatan. Iya. Jangan. Halo? Iya. Jadi kalau Reza bilang bertanggung jawab bukan bukan orientasi pelayanan loh. Coba dipahami. Yang akuntabelnya kan bertanggung jawab yang berorientasi pelayanan. Ya, boleh. Itu yang ramah. Sekarang kalau yang berorientasi itu di mananya? Yang ramahnya artinya saya menghubungi mentor secara sopan untuk menanyakan waktu untuk konsultasi dengan menyampaikan rencana kegiatan tadi itu kan ramah. Jadi bisa masuk di berorientasi pelayanan. Ya, berarti pas pelayanan ambil ramahnya. Gitu? Oke. Terus akuntabel ambil di mana? Artinya bertanggung jawab, Bu De, bahwa tentang obat emergensi itu perlu. Ya, jadi begitu caranya. Ya, kalau memang nggak cocok jangan dipaksakan. Ya, itu boleh, maksudnya begitu. Ya, nah, jadi lihat dulu indikatornya. Ya, indikator yang mana yang pas untuk menyampaikan. Kemudian adik, apa bedanya menyampaikan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan kepada mentor? Ada lagi koordinasi di atas. Kegiatan pertama. Nah, kalau Bude ya, seandainya saya jadi coach, kegiatan pertama itu jangan dimasukkan sebuah kegiatan. Itu akan terinclude di sini loh. Ya, nggak ada kegiatan tadi konsultasi ke mentor. Kegiatan pertamamu. Nah, sebetulnya itu bukan sebuah kegiatan itu. Konsultasi ke mentor, semua itu masukkan di tahapan seperti di sini. Masukkan aja di tahapan kegiatan. Paham ini? Paham? Halo? Coba kau lihat di kegiatanmu pertama, atas. Nah ini, melakukan konsultasi terkait ini, saya kira nggak perlu ini dijadikan sebuah kegiatan. Paham ya? Tapi konsultasi ke mentor tuh masukkan aja di tahapan. Paham maksud saya? Misalnya, kegiatan pertamanya menyusun SOP. Berarti tahapan pertamanya, A-nya itu konsultasi dulu ke mentor. Misalnya gitu loh. Jadi,
konsultasi ke mentor itu jangan dijadikan kegiatan. Understand semuanya? Halo. Paham, Bude? Paham Ya, ya? Paham. Jadi kegiatan Ya, Paham. paham, Bu. sebuah kegiatan itu betul-betul outputnya jelas. Kalau melakukan konsultasi kan outputnya nggak jelas. Kalau membuat SOP kan outputnya jelas. Hasilnya pasti sebuah SOP kan gitu ya. Membuat form apa Ya, Bu. tadi jelas gitu. Izin Jadi Bude, berarti saya bisa ganti nanti kegiatannya ini dihapus saja. membuat Ini alur pengelolaan, membuat SOP ya, saja berarti bukan langsung begitu. Bude. Bukan begitu. Jadi kegiatan pertamamu itu yang melakukan konsultasi ini dibuang, ya toh? Hilangkan. Nah, kegiatan pertamamu menyusun SOP. Terus tahapan kegiatannya A itu konsultasi dulu ke mentor. Paham begitu? Tapi ini nanti tergantung ya, kalau coachmu minta lagi konsultasi dijadikan sebuah kegiatan ya kembalikan. Kalau Bude enggak lah, kegiatan tuh langsung jelas. Ya, jelas kegiatan itu contohnya ya nih membuat alur, menyusun SOP, melakukan sosialisasi, evaluasi. Nah, itu kan sudah jelas ya. Nah, jelas itu. Ya. Nah, kalau mau lagi tambahi kegiatan pertamanya itu persiapan. Isinya apa? Ya sudah mulai apa menyusun pokoknya semua, membuat SAP atau kalau perlu begini aja cepat. Jadi kegiatannya jelas. Nih itu ya. Tapi nanti kembali lagi. Nah, jadi sudah betul ini di Reza ya. Jadi dengan tadi isunya adalah tadi tentang obat ya di IGD. Ceritanya ya alur obat di IGD itu kacau. Ceritanya kan gitu ya. Kacau. Jadi karena kacau, maka di Reza bikin alur, gitu, alur supaya paham nih kan. Ya, terus menyusun SOP sekalian, ya kan. Nah, habis itu apa tadi? Sosialisasi ya? Apa tadi? Yang edukasi atau yang ketiga apa tadi? Membuat form SOP-nya, Bude. pencatatan. Ya, membuat form pencatatan. Jadi karena format pencatatan nggak pernah ada. Jadi buktinya kan nanti kelihatan. Yang satu alur. Nih loh alurku jadi. Membuat SOP ini SOP-ku jadi. Kan gitu ya. Nah, membuat form. Oh, ini loh formku sudah jadi formatnya untuk mencatat. Ya, misalnya ya ini. Terus melakukan sosialisasi. Ya, saya sudah lakukan sosialisasi. Jelas. Berarti paham. Kan sosialisasi kan ada kepahaman nih. Nah, sosialisasinya melalui apa? Terserah. Mau sosialisasi langsung ketemu, atau mau lewat di YouTube, atau lewat virtual, atau lewat apa? Namanya sosialisasi banyak ya, lewat apa? Melalui apa medianya? Mau melalui media langsung ketemu, atau melalui Zoom meeting seperti ini. Nah, itu nanti dijelaskan ya, melalui apa. Nah, ini sosialisasi juga. Atau adik mau membuat sosialisasi media tutorial yang dimasukkan di YouTube. Nah, atau di WA group. Nah, itu kan termasuk sosialisasi ya. Nah, atau membuat leaflet, banner, itu kan sosialisasi, semua alat untuk menyampaikan kepahaman. Tuh, nanti bagaimana kemudian ya kita tuh. Nah, kemudian nanti ini dijelaskan, ya dijelaskan. Nah, kenapa keterkaitan itu? Pertama disimpan. Di dalam membuat laporan rancangan aktualisasi memang nanti tabelnya itu cuma tidak dijelaskan, cuma misalnya menentukan daftar, maka yang daftar form, maka yang ada misalnya berorientasi pelayanan, kemudian di situ ada kompeten dan kolaboratif misalnya. Cuma ditulis itu. Nah, penjelasan itu adik simpan untuk pertanyaannya penguji. Pasti nanti penguji bertanya, kenapa ambil, seperti Bude tadi. Loh, menentukan daftar form pencatatan kok ada pelayanan, berorientasi pelayanan. Di mana ini? Nah, kemudian adik menjelaskan ini yang saya ambil. Kalau enggak cocok pasti penguji
Enggak cocok itu, kenapa harus itu? Misalnya kan sepanjang adik, jadi makanya perlu dijelaskan. Nah, penjelasan-penjelasan ini juga untuk nanti apa ya? Untuk nanti pada saat habituasi, aktualisasi. Oh, benar kok ini yang saya ambil. Nah, nanti pada saat aktualisasi bisa bertambah lagi atau bisa berkurang. Ya. Nah, sesuai kenyataannya. Tapi ini kan bayangan kita. Saya mengambil nilai ini, misalnya saya mengambil nilai akuntabel, saya ambil yang mananya? Indikator yang mana? Oh, saya ambil bertanggung jawab. Oke, silakan. Ambil kompeten di mana? Kok saya ambil kompeten di mananya? Perilaku yang mana? Makanya agenda 2 itu, yang lembar yang pernah Bude sampaikan ya. Nah, itu kan ada arti, ada kalimat kata kunci, kemudian perilaku. Yang perlu dilihat adalah perilaku itu, ya. Nah, supaya paham. Jangan ditulis semua tapi nggak bisa menjelaskan. Bagus seperti ini, membuat tujuh-tujuhnya ada. Silahkan. Yang penting harus bisa menyampaikan. Kenapa ada itu? Perilaku mana? Kan gitu ya. Oke? Understand? Yes. Halo? Ya. Nanti Dek Resa Ya, Bude. tambahi penjelasannya. Ya, Baru Bude. diupload. Baik. Nah, karena belum Ya, ada Bude. penjelasannya. Nah, Iya. ya, oke. Cukup ya. Nah, jadi saya serahkan. Untuk menganalisa saya serahkan. Adik, saya cuma dengarkan. Nyambung nggak sih? Nanti kalau saya semua yang memberikan masukan, jadi yang berpikir Bude. Nah, saya dengarkan, oh nyambung ini, oh ini cocok, oh ini masih tak putar-putar ini bahasanya. Ya. Akhirnya yang mendengarkan ikut pusing. Nah, jadi makanya saya kemarin khusus agenda 3, agenda 2, mohon maaf, nilai-nilai dasar ASN itu yang kemarin ya tuh dipegang untuk sementara kitab sucinya, bukan kitab suci agama loh, kitab sucinya pada saat aktualisasi. Jangan lepas itu, nggak perlu dihafalkan tuh. Karena nilai dasar ASN yang berakhlak ya, berorientasi pelayanan, akuntabel ya, kompeten, kemudian harmonis ya, kemudian adaptif dan loyal, adaptif dan kolaboratif itu nanti suatu saat dengan perilaku yang masing-masing kan 3 tuh. Nah, 21 indikator perilaku itu sudah menjadi budaya, kebiasaan. Maka dilakukanlah habituasi untuk membiasakan. Oke? Ya, terima kasih untuk Dek Resa. Selanjutnya silahkan siapa yang mau nyoba, mudah-mudahan sudah dibuat penjelasannya. Ya. Jadi yang dikirim setelah ada penjelasan loh. Ya, Resa. Jangan cuma itu kok kirim, saya kasih nilai jelek nanti. Ya, Ya, Bude, Nur makasih banyak, Bude. Mahmudi. Nur Siap, Bude. Valentino dulu atau Nur Mahmudi? Ya udah Nur dulu. Nur baru Rahmadi, Bude. Valentino. Nur Rahmadi, ya. Siap ya, Bude. Namamu apa toh sih? Nur. Pemberian orang tua, Bude. Ya Nur apa? Nur Rahmadi. Nur Rahmadi. Rahmadi, oke. Sebelumnya saya mohon izin, Bude. Tak Yang izinkan. Tahu-tahu sudah minta izin. Apa lagi? mohon maaf, ini yang di tugas saya kegiatannya bukan kegiatan yang akan saya lakukan di aktualisasi, Bude, tapi kegiatan yang biasa dilakukan di instansi itu yang saya angkat di tugas ini. Loh, iya toh. Jadi mungkin ada miskomunikasi dari tugasnya kemarin pemahaman saya. Jadi bukan isu yang akan saya angkat itu yang saya masukkan tahapan-tahapan kegiatannya, Bude. Waduh. Ya, coba saya lihat aja. Oke, siap. Iya. Belajar aja. Tunggu Oke. dulu. Saya tanya dulu sama teman-teman. Oke. Teman-teman, apakah saya tunggu dulu, jangan-jangan saya yang salah memberikan pemahaman ya? Halo. Halo, Loha. Halo. Iya, Bu. Halo. Iya, Bu. Bu. Iya, Bu. Coba waktu Bude memberikan
memberikan tugas itu pemahamannya adik-adik yang lain bagaimana? Coba Adiani, kalau Adiani menurut Adiani Kalau bagaimana? tugas yang kedua ini yang akan dilaksanakan untuk aktualisasi, tapi yang tugas pertama kegiatan setelah learning journal ini dia yang kegiatan untuk penerapan di kantor. Oh Tapi untuk iya, tugas beda. Tapi yang terakhir ini benar ya tugas saya betul, untuk menerapkan rencana-rencana yang mau dibawa ke aktualisasi ya, sudah betul ya? betul. Betul ya, sudah ya. Berarti Iya. jangan sampai nanti saya, ternyata pesan sponsorku beda. Berarti Nur Rahmadi aja yang waktu itu mungkin menghayal gitu ya. Mohon maaf Lagi Bude, mungkin lagi hilang fokus. nggak fokus. Ya udah boleh, tapi itu jangan dipakai loh ini nanti ya. Siap Bude. Mohon izin Lah. share screen. Ya. Sebelumnya bisa dilihat teman-teman. Halo. Bisa. Ya. Ya, sudah ada. Bisa. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nur Rahmadi. Saya dari Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tengah dari unit pelaksana teknis proteksi hama tanaman. Yang di Sidira sana itu ya? Siap Ibu. Iya Bude. Yang di Sidira. Walah. Ya. Jauh banget Bude. Lanjut. Oh, rumahku dulu juga di situ. Sebelumnya yang saya masukkan ini adalah kegiatan-kegiatan yang sering dilakukan di instansi saya. Yang pertama, kegiatan yang saya ambil yaitu pembuatan pestisida. Tahapan-tahapan kegiatannya meliputi koordinasi dengan kepala laboratorium dan tim yang akan membuat pestisida nabati tersebut. Kemudian tahapan kegiatan yang kedua yaitu penyiapan alat dan bahan. Sedangkan tahapan kegiatan yang ketiga yaitu pelaksanaan kegiatan pembuatan pestisida nabati itu sendiri. Adapun kegiatan yang kedua yakni gerakan pengendalian atau GERDAL. Tahapan kegiatannya yaitu koordinasi dengan kepala laboratorium dan kepala brigade. Kemudian pelaksanaan gerakan pengendalian, yang terakhir yaitu pelaporan. Kegiatan yang ketiga yaitu pembuatan laporan pengamatan. Sebenarnya ini agak terbalik. Biasanya kegiatan laporan pengamatan dulu, baru dilaksanakan gerakan pengendalian. Dari pembuatan laporan pengamatan sendiri ada 3 tahapan yang saya masukkan, yaitu pengamatan peta tetap dan peta keliling. Kemudian pembuatan laporan. Dan yang ketiga yakni pengiriman laporan ke koordinator dan laboratorium. Dari tahapan-tahapan kegiatan ini yang mencakup nilai-nilai dasar ASN yaitu yang pertama yakni koordinasi dengan kepala laboratorium dan tim. Ini mencakup nilai harmonis. Pada tahapan ini diperlukan lingkungan kerja yang kondusif dengan saling berkoordinasi antara petugas. Kemudian yang kedua yakni kolaboratif. Dari tahapan ini, kolaboratif ditunjukkan dengan memberikan kesempatan kepada pihak lain yang saling berkontribusi demi hasil yang lebih baik. Kemudian dari tahapan kegiatan penyiapan alat dan bahan, masuk ke nilai akuntabel. Pada penyiapan alat dan bahan ini, nilai akuntabel diperlukan dengan melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Kemudian nilai kompeten dicerminkan dengan selalu menyelesaikan tugas dengan kualitas terbaik. Kemudian adaptif. Nilai adaptif pada tahapan ini dicerminkan dengan selalu bertindak proaktif. Kemudian kolaboratif. Pada tahapan ini nilai kolaboratif ditunjukkan dengan memberikan kesempatan pada pihak lain untuk saling berkontribusi.
Kemudian tahapan yang ketiga yakni pelaksanakan kegiatan pembuatan pestisida nabati. Mencakup nilai akuntabel, dicerminkan dengan melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Kemudian meliputi nilai kompeten, selalu menyelesaikan tugas dengan kualitas terbaik. Harmonis, membangun lingkungan kerja yang kondusif. Adaptif, bertindak proaktif untuk mencapai hasil yang lebih optimal. Kemudian kolaboratif, memberikan kesempatan kepada pihak lain untuk saling berkontribusi. Selain itu, saling bekerja sama untuk menghasilkan hasil yang lebih baik. Dari semua tahapan kegiatan ini, nilai kolaboratif sangat diperlukan karena untuk saling berkontribusi, memberikan hasil yang lebih baik. Kemudian kegiatan yang kedua yakni Gerdal. Pada kegiatan Gerdal ini ada 3 tahapan kegiatan yang saya masukkan, yakni koordinasi dengan kepala brigade dan kepala laboratorium. Ini mencerminkan nilai akuntabel, yakni melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi, ditandai dengan memberikan laporan yang sebenar-benarnya. Jadi laporan yang diberikan tidak mengada-ngada. Kemudian nilai yang kedua yakni membangun nilai-nilai harmonis di lingkungan kerja agar lingkungan kerja tersebut kondusif. Kemudian nilai adaptif sama seperti sebelumnya, yaitu selalu bertindak proaktif untuk berkomunikasi dengan tim. Kemudian yang keempat yakni kolaboratif, memberikan kesempatan kepada pihak lain untuk saling berkontribusi. Kemudian tahapan yang kedua dari gerakan pengendalian yaitu melaksanakan gerakan pengendalian itu sendiri. Meliputi nilai berorientasi pada pelayanan, yaitu segera melakukan tindakan dengan memahami kebutuhan petani agar tidak terjadi kehilangan hasil yang lebih besar. Kemudian akuntabel, melaksanakan kegiatan gerakan pengendalian dengan penuh tanggung jawab dan berintegritas tinggi. Kemudian nilai yang ketiga yakni nilai kompeten, melaksanakan gerakan pengendalian dengan kualitas terbaik. Kemudian harmonis, tidak membeda-bedakan petani apapun latar belakangnya. Jadi ini sangat penting nilai harmonis. Biasanya di petani itu kan berbeda-beda, jadi kita tidak boleh membeda-bedakan perbedaan baik agama, suku maupun ras. Jadi kita tetap satu. Kemudian yang keempat yakni loyal, menjaga nama baik ASN dengan melakukan tindakan nyata dan tidak menyalahkan petugas lain. Kemudian adaptif, cepat menyesuaikan diri dengan perubahan yang ada, selalu bertindak proaktif. Kemudian kolaboratif, memberikan kesempatan kepada berbagai pihak untuk saling berkontribusi demi kepentingan bersama. Nanti kolaboratif ini untuk pelaksanaan Gerdal, biasanya ada kostra tani, ada petugas-petugas dari desa, penyuluh-penyuluh desa untuk saling bekerja sama. Kemudian tahapan selanjutnya yaitu pelaporan. Di tahapan pelaporan ini meliputi nilai akuntabel, yaitu setelah melakukan gerakan pengendalian, membuat laporan gerakan pengendalian dengan penuh kejujuran, jadi sesuai fakta yang ada di lapangan. Kemudian yang kedua yaitu kompeten, melaksanakan tugasnya dengan kualitas terbaik. Kemudian loyal, menjaga nama baik pimpinan dan sesama ASN dengan tidak saling menyalahkan. Adapun kegiatan yang ketiga yakni pembuatan laporan pengamatan. Dari pembuatan laporan pengamatan ini yang pertama yakni pengamatan peta tetap dan peta keliling. Dari nilai berorientasi pada pelayanannya, selalu memahami dan memenuhi kebutuhan petani. Kemudian dari nilai akuntabel, melakukan pekerjaan dengan penuh kejujuran, dengan penuh tanggung jawab. Dari nilai kompeten, selalu melakukan pekerjaan dengan kualitas terbaik. Dari nilai harmonis, tidak membeda-bedakan petani apapun latar belakangnya. Sama seperti pada gerakan pengendalian, pengamatan peta tetap dan peta keliling ini tidak boleh membeda-bedakan apapun latar belakang petani tersebut, harus kita layani. Kemudian dari nilai adaptif, selalu bertindak proaktif dalam bekerja. Dari nilai kolaboratif, berkolaborasi dengan penyuluh dan petani untuk memanfaatkan berbagai sumber daya demi mencapai tujuan bersama.
Jadi tujuannya petugas POPT dan penyuluh pertanian itu kan sama, untuk meningkatkan dan mempertahankan hasil pertanian. Jadi kita harus saling berkolaborasi. Kemudian tahapan kegiatan yang kedua yakni pembuatan laporan. Dari nilai berorientasi pada pelayanannya, memahami kebutuhan petani dengan segera membuat laporan bila terjadi serangan OPT. Dari nilai akuntabel, membuat laporan dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab. Dari nilai kompeten sendiri, melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Untuk nilai loyal, cepat menyesuaikan diri dengan perubahan. Misalnya dari daerah yang jauh dengan lab, kita harus cepat menyesuaikan dengan teknologi supaya laporan kita cepat sampai ke laboratorium dan segera dilakukan penindakan. Kemudian dari nilai adaptif, kita harus selalu bertindak proaktif untuk menanyakan kendala-kendala apa saja yang dihadapi oleh petani. Kemudian pengiriman laporan ke koordinator dan laboratorium, meliputi nilai berorientasi pada pelayanan, masih sama, memahami kebutuhan petani untuk segera diberikan bantuan terhadap tanamannya yang terserang organisme pengganggu tumbuhan. Nilai akuntabelnya memberikan laporan dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab. Kemudian dari nilai kompeten selalu melakukan tugas dengan kualitas terbaik. Dari nilai loyal menjaga nama baik pimpinan dan sesama ASN dengan tidak saling menyalahkan. Kemudian adaptif, terus berinovasi dan mengembangkan kualitas kreativitas dengan pemanfaatan teknologi yang ada saat ini. Baik, Bude, terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kami terima saran dan masukannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Dek Nur Rahmadi. Nur ya, Nur Rahmadi. Oke. Siap Ya. Dek Nur sudah mulai ya. Jadi makanya itu tadi saya bilang di sini koordinasi, konsultasi itu jadikan masukan aja, masukkan di dalam tahapan kegiatan. Untuk menuliskan sebuah kegiatan sudah betul jelas, misalnya pembuatan pestisida nabati. Nah, untuk tahapan kegiatannya juga jelas. Sayangnya ini bukan yang mau dibawa ke rancangan, tapi nggak apa-apa, ini belajar ya. Jadi sudah jelas. Kemudian penjelasannya juga mulai jelas ya, mulai jelas bahwa mengambil harmonis karena apa. Saya kira begitu caranya nanti ya. Cuma ya itu ya, indah, penulisan sudah bagus lah Nur ya, sudah mulai bagus lah, walaupun ada hal-hal tertentu yang kurang detail, nggak apa-apa, yang penting sudah bisa memilih dari perilaku mana yang kita ambil dan kita masukkan situ. Cuma sayangnya kok memahami tugasnya kok keliru gitu ya. Memahami ya, wah mohon maaf terlalu kajuru-juru, nggak hati-hati itu namanya ya. Nah, apa itu bahasa kajuru-juru? Kurang teliti, lain kali yang teliti ya. Teliti dengan pertanyaan supaya jawabannya tepat. Oke, karena saya ini adalah bukan yang dipakai untuk membuat rancangan, saya nggak koreksi, tapi sudah bagus, caranya sudah bagus. Bisa dicontoh ya, bisa diikutin teman-teman yang lain. Jadi begitu caranya memberikan penjelasan singkatnya. Jadi dan membuat kegiatan juga sudah betul. Kegiatannya apa, tahapannya apa, minimal tahapan kegiatan itu minimal 3 ya. Satu kegiatan kok bisa dijabarkan menjadi 3 tahapan ya, begitu boleh. Ya, tuh. Jadi makanya kenapa konsultasi tidak dimasukkan di kegiatan? Karena konsultasi susah untuk dijabarkan. Akhirnya tadi konsultasi isinya hanya apa? Mengucapkan salam, menuliskan apa hasilnya, kan cuma gitu aja, nggak jelas kan gitu. Makanya masukkan lagi sebagai itu. Oke, terima kasih untuk Nur Rahmadi. Tapi tetap kerja keras ya, untuk bisa nggak nanti membuat untuk dikirim ke hari ini ya, tapi sudah ke kegiatanmu yang akan dirancang ya, untuk rancangan aktualisasi. Saya kira cukup untuk
Nur Rahmadi tetap membuat lagi apa yang mau direncanakan dengan isunya apa, ya isunya apa yang mau. Jadi Rahmadi nanti cari isunya apa, ya. Jadi apa bahan yang di agenda 1, ya agenda 1 kan penggunaan alat ya untuk mencari isu sampai firstborn-nya kan sudah dapat. Nah, coba cari isunya apa, kemudian kegiatannya apa, ya. Jadi untuk yang dikerjakan ya, yang dikerjakan untuk merancang aktualisasi. Ya, oke, makasih. Selanjutnya Valentino. Ya. Silahkan. Ya, selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu. Terima kasih, Bude. Oh, Izin mau share ya. screen. Ya. Ya, mohon maaf Bude, mungkin juga saya sama juga dengan Nur Rahmadi, karena ini sama-sama kami di Sidera, di POPT, jadi kami satu angkatan, Bude. Ya, Jadi ini juga rencana yang bukan. ada sedikit yang mau saya gunakan, Bude. Di sini isunya itu adalah pertanian sehat tanpa pestisida, Bude. Iya, jadi hampir sama juga sebenarnya dengan Nur Rahmadi, Bude. Ini aja daripada sia-sia kamu presentasikan ternyata bukan itu yang mau dilakukan. Lebih baik nanti caranya sama, ya caranya sama, tapi kamu berdua karena satu kantor ya. Iya, satu kantor, maka Bude. Jangan sama persis isunya, ya. Kegiatannya jangan sama, ya. Nah, isu yang itu kantor yang di Sidera yang tempatnya Mas Guntur itu ya, Pak Guntur Bude, ya. betul, Bude. Kebetulan. Nah, ya. Berarti kamu kan setiap hari ngelewati rumahku ya, rumahku dulu, yang di bawah tower itu, ya. Oh iya, Bude, siap. Iya, jadi. Nah, tuh. Tapi isunya mungkin berbeda. Iya, Bude. Ya. Isunya mungkin karena berbeda, Bude. Sudah saya jual itu. Oh ya. Iya. Jadi nanti Komyu gini aja. Komyu berdua kan bisa saling sharing ya. Saling sharing. Kemudian isunya yang beda, kegiatannya beda. Supaya nanti segera terselesaikan UPT-mu tadi. Bisa terselesaikan semua, ya. Tugas UPT, ya. Jadi apa saja yang UPT inginkan nanti. Nah, cuma ini untuk siapa si Valentino, jangan cuma galinya ya. Bisa nggak menggali, kalau bisa ya bisa lebih dari 2 lah keterkaitannya, ya. Ya, baik Bude. Dengan kan dari 7 nih, dari 7 ya setidak-tidaknya 3 atau 4 gitu ya. Jangan cuma 2. Kalau cuma 2 kayaknya kayak males deh kita ini menggali. Ya, baik Bude. Ya, oke. Nah, urutannya modelnya ikutin saja deh. Ini kan banyak kosong-kosong juga. Nah, ikutin saja nanti sama dengan si Nur Rahmati. Oke? Saya cukupkan di sini karena ini yang bukan dibawa nanti. Ya, dibawa untuk rancangan. Berarti dorang 2 ini sama itu pemahamannya. Nggak mudeng semua itu apa yang saya tugaskan. Sama saja. Gitu. Ya, oke. Ya, Bude. Cukup untuk Valentino. Ya, makasih, Bude. Ya, nanti sama-sama ngomong dengan Komyu berdua, terus tanyakan sama mentor, Bapak sama Pak mentor, si Nur Rahmati ambil ini, si Valentino ini. Kegiatannya harus beda. Oke? Ya, Bude. Silakan ditutup. Ya, mohon maaf langsung saya tutup ya. Oke, selanjutnya siapa? Sebelum dilanjutkan ada pertanyaan? Silakan kalau ada yang bertanya. Nggak ada? Berarti paham semua ya? Kalau nggak ada, kemarin saya bilang paham. Ternyata Nur Rahmati juga bengkok. Masih ada waktu, siapa yang bertanya? Masih ingat saya? Kan masih ada berapa menit saya tinggalkan, karena nggak ada yang bertanya ya waktu itu ya. Saya masih ingat tuh, kelompok 10, angkatan 10, berapa nih? 04 toh?
Nah, saya masih ingat. Siapa yang bertanya? Enggak ada yang pertama. Sudah paham? Enggak ada yang jawab. Saya anggap mudeng semua. Ternyata kepleset juga. Oke, Nur Rahmati, pertanyaannya apa? Izin Bude, Iya, Kak. untuk tugas yang saya kumpul sebentar ini yang sudah direvisi atau yang ini saja? Yuk, yang direvisi lah. Baik, terima kasih Bude. Oh, cari enaknya saja. Enggak betul kok dikasihkan ke saya. Sudah baku ngomong kamu berdua dengan Valentino. Siap Kamu Bude. apa Valentino, saya apa gitu. Baku Siap. atur-atur. Iya, siap, Bude. Biasanya. Siap Bude. Pas memang kalau dua-duanya sama, nanti dikira baku contek. Sudah satu kantor, satu ruangan. Nah, baku bawa, nyontek lagi. Ya, dibagi-bagilah ya. Walaupun dipikir bersama, tapi kegiatannya berbagi. Sharing boleh. Sharing itu bagus, karena dengan sharing akan mendapatkan ide-ide bagus. Yang nggak bagus, duplikator, plagiat. Nah, kalau plagiat haram hukumnya. Wah, ya kan gitu ya. Tapi kalau sharing, saling memberikan masukan, bagus. Oh, idenya gini-gini. Dari orang lain boleh. Kan ide nggak harus dari kita sendiri kan? Nah, ide boleh dari orang lain, boleh dari mentor, boleh dari teman. Tapi pada saat melaksanakan, maka kita yakin kita melaksanakan dengan baik, dengan sendiri, ya, tanpa plagiat. Ya, yang nggak boleh plagiat. Persis lihat YouTube. Ya, akhirnya apa yang Bude sampaikan nggak dipercaya. Dia lebih percaya dengan YouTube. Aduh, padahal belum tentu itu ajaran yang lurus. Ternyata menyesatkan. Sedih kan hidupmu dalam kesesatan. Waduh, ya kan gitu. Oke, silahkan kalau begitu. Ada yang bertanya lagi? Kalau tidak ada, silahkan. Ada yang mau ya silahkan, Panda. Ibu, mohon maaf, tugas saya juga seperti punyanya Pak Valentino dan Pak Nur Hamadi. Duh, apakah saya salah ya menyampaikan? Kayaknya di LMS-ku juga tertulis kok, ya, kaitkan dengan tahapan kegiatan rancangan aktualisasi, kayaknya gitu ya. Bener nggak? Benar, Bu. Trivena yang jawab. Bener nggak? Iya, benar, Bu. Tuh kan. Nah, berat kamu berarti perbaiki, Kak Vanda. Ibu. Saya bilang kalau bisa ya minimal 2 atau 3 lah, yang penting untuk belajar ya. 3 kegiatan ya. 2 kegiatan nggak apa-apa lah, yang penting sudah menuju untuk rancangan aktualisasi. Nanti tinggal nambah-nambah kan gitu. Ini menggemaskan 104 provinsi lagi. Ditanya, ada yang ditanyakan. Diam. Udah berarti sudah mudeng. Sampai siapa kemarin tuh yang penjaganya tanya. Betul. Iya, ya udah saya pulang loh. Keluar kemarin. Itu sudah paham semua, sudah. Bukan jawab sudah, tapi diam saja. Udah. Ternyata Vanda, ya boleh ya, perbaiki. Ya. Tak ikut-ikut tersesat dengan Nur Rahmati dan Valentino. Orang Sidera, jauh-jauh ke provinsi, karena melewati likuifasi, makanya dia bingung itu. Disesatkan oleh likuifasi sana, Jonogi sana itu. Ya. Vanda di mana tugasnya? Dinas Pangan, Ibu. Hah? Dinas Pangan. Dinas Ketahanan Pangan? Iya, iya. Sama dengan Nur Mahmadi? Beda, Ibu. Kamu di mana? Dinas Pangan di jalur 2. Ketahanan Pangan. Oh, Ketahanan Pangan. Iya. Saya kira kalau sama-sama di Sidera berarti aduh, nggak berkah ini Sidera. Orang pertanian pada bingung atau nggak ngerti, atau pakai bahasa planet yang pertanian ya, pakai bahasa spesies gitu ya, anturium atau apa gitu ya, ya yang bahasa orsid ya, anggrek gitu kali ya, atau bahasanya
apa itu ubi jalar, padi, orisa barangkali kan. Ya, itu lagu baru paham pakai bahasa Latin, bahasanya pertanian. Aduh, orang-orang pertanian. Jadi Vanda nggak usah presentasi karena sudah mengakui. Lebih baik mengakui daripada kau paparkan saya bingung. Ya, mengakui memang sebentar perbaiki ya, Vanda ya. Cari yang rencana mau Ya, Ibu. diaktualisasikan. Karena kegiatan itu nanti yang dibawa ini sekarang ini nanti dibawa untuk agenda 3. Agenda 3 masuk jam berapa? Besok kan? Ya. Besok masuk itu juga sudah bawa kegiatan ini loh. Nah, kalau nggak diperbaiki sekarang kepleset terus. Ya, Rahmati bilang, Ibu yang diupload boleh ini. Ya nggak boleh. Nah, nanti kau bawa terus di agenda 3 itu. Nah, nanti agenda yang pembawa agenda 3, siapa pembawa agenda 2? Bu Yuli. Loh, nah aku kan yang malu. Maluku di mana gitu. Oke? Ya, Panda ya. Panda Ibu. Cahyati di ketahanan pangan. Tunggu, maaf. Hujan, saya angkat jemuran dulu. Oke. Ini gara-gara baku marah dengan Rahmadi orang Sidera ini langsung kehujanan saya. bukan. Bude bukan baku marah loh ya, meluruskan loh. Jangan sakit hati. Siap, Bude. Didoakan nggak benar, akhirnya Bude kehujanan. Oke. Hujan deras sih. Oke. Saya kira itu. Siapa lagi yang mau bertanya atau memaparkan? Nah, silakan. Kalau nggak ada yang mapar, ya Baso Swandi. Silahkan mau bertanya atau mau memaparkan ya? Memaparkan, Bu. Oke, Baso. Habis Baso siapa apa? Bena. Divena ya tadi ya? Ya. Iya, Bu. Iya, oke. Sekarang Bakso mudah-mudahan sudah mulai bagus. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan Waalaikumsalam. menjelaskan rencana kegiatan saya. Adapun di sini saya mengambil 3 kegiatan, diantaranya kegiatan pertama itu yang akan dilakukan di dinas dan kegiatan Dulu. 2. Bakso apa namanya? Tadi apa? Perikanan ya? Iya, Bu. Apa kamu? Perikanan, Bu. Terus isumu apa isumu? Isumu dulu lupa saya. Isunya apa isunya? Ini, Bu, di kegiatan 2 memberikan sosialisasi dan pembuatan buku pedoman cara pembunuhan. Enggak, isu itu bukan itu yang saya masukkan. Isu itu kamu kemarin sudah dapatkan nggak yang pakai APKL itu? Sudah, Bu. Nah, apa isunya? Isunya itu Kemarin, Bu, rendahnya. kemarin saya mengambil illegal fishing, Bu. Tapi itu ternyata tidak sesuai dengan bidang saya. Ya iyalah, kamu urus itu. Bukan urusanmu itu. Iya, Bu. Terlalu tinggi. Kayak siapa? Kemarin itu siapa ya yang kelas sini Kak? Yang terlalu membuat apa itu? PAD pendapatan. Ya, bukan di sini mungkin ya. Ya, berarti isunya tapi nanti ditulis ya isunya apa untuk kegiatan ini ya. Oh iya, Bu. Oke. Siap. Ya, oke lanjut. Jadi orang perikanan ya, dinas perikanan ini. Iya, Bu. Oke, ya silakan. Adapun pada kegiatan 1 ialah Basar UMKM pada produk olahan ikan segar dan ikan hias.
kegiatan pertama itu saya jabarkan di sini, Bu. Usulan rancangan kegiatan. Terdapat poin kompeten di mana pada pengusulan rancangan kegiatan ASN harus memiliki keahlian dan terus mencari ilmu terbaru pada rancangan kegiatan sehingga rancangan kegiatan dapat dipahami dan dapat dijelaskan secara baik kepada pimpinan. Adaptif, menciptakan inovasi baru dari kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan sebelumnya. Kolaboratif, siap menerima masukan dari atasan dan bekerja sama dengan bidang lain. Melakukan rapat internal dan berkoordinasi dengan bidang yang terkait, di mana ada nilai harmonis yang itu menghargai pendapat orang lain dan menyatukan satu tujuan rapat. Loyal, tetap menjaga keputusan rapat, tetap menjaga rahasia keputusan rapat yang bersifat rahasia. Kolaboratif, siap bekerja sama dengan pihak dan bidang lain. Selanjutnya adalah pembahasan mengenai sosialisasi dengan stakeholder di tempat yang akan menjadi lokasi acara, di mana berorientasi pelayanan, memahami kebutuhan pihak sponsor dan pihak UMKM yang ikut serta dalam kegiatan. Harmonis, menjaga hubungan silaturahmi dengan berbagai pihak, dan kolaboratif, siap bekerja sama dan menerima masukan dari pihak lain. Yang selanjutnya adalah melakukan sosialisasi dengan menggunakan pamflet melalui media sosial, di mana berorientasi pelayanan yang dapat melakukan sosialisasi dengan efisien seperti melalui media sosial sehingga penyebaran informasi lebih luas. Harmonis, melakukan hubungan yang baik kepada masyarakat sehingga informasi dapat diterima, dan aktif dalam mempromosikan kegiatan. Penyelenggaraan acara, berorientasi pelayanan, selalu siap pada saat kegiatan berlangsung, akuntabel menggunakan pendanaan dengan baik, kompeten, selalu meningkatkan kompetensi diri dan siap terhadap masalah yang tak terduga, dan harmonis menghargai setiap peserta yang hadir. Yang terakhir adalah evaluasi laporan, di mana akuntabel yang harus jujur dalam melaporkan hasil kegiatan dan kompeten, siap meningkatkan kualitas diri untuk kegiatan selanjutnya. Adapun kegiatan kedua yaitu sosialisasi dan pembuatan buku pedoman cara pembenihan ikan dan budidaya ikan yang baik. Usulan kepada pimpinan, ASN harus memiliki keahlian dan terus mencari ilmu terbaru pada rancangan kegiatan sehingga rancangan kegiatan dapat dipahami. Adaptif, mencari inovasi baru dari kegiatan sebelumnya, dan kolaboratif, menerima masukan dari atasan. Melakukan survei di pelaku pembenihan dan pembudidaya ikan, berorientasi pelayanan, memahami kebutuhan masyarakat, akuntabel, jujur dalam melaksanakan survei, kompeten, mengetahui jenis-jenis informasi yang dibutuhkan dan dapat menjelaskan secara baik tugas yang dilaksanakan, harmonis, mendengarkan masukan dari pihak pembudidaya dan memahami kebutuhannya. Rapat penyusunan agenda kegiatan, di mana bersifat kompeten, menciptakan hal baru, mengefisienkan rancangan kegiatan. Harmonis, menghargai pendapat orang lain dan menyatukan tujuan rapat. Loyal, tetap menjaga keputusan rapat yang bersifat rahasia. Kolaboratif, bekerja sama pada bidang atau pihak lain seperti budidaya dan pembenihan ikan. Pelaksanaan kegiatan, berorientasi pelayanan, selalu siap pada saat kegiatan berlangsung, akuntabel, menggunakan pendanaan dengan baik, kompeten, selalu meningkatkan kompetensi diri dan siap terhadap masalah yang tak terduga. Harmonis, menghargai setiap peserta, dan kolaboratif, menerima masukan dan bekerja sama dengan pihak lain.
Selanjutnya tahap kegiatan ialah pendampingan. Berorientasi pelayanan, melakukan inovasi perbaikan tiada henti yang ditemukan pada lapangan dan responsivitas pada setiap masalah yang dialami pihak pembenihan dan pembudidaya ikan. Akuntabel, melaksanakan tugas dengan jujur dan tidak menerima segala gratifikasi. Kompeten, selalu meningkatkan kompetensi diri dan siap terhadap masalah yang tak terduga. Harmonis, menjaga hubungan baik sesama kepada pelaku usaha. Loyal, pengabdian kepada masyarakat. Adaptif, berinovasi dan mengembangkan diri terhadap berbagai permasalahan dalam pendampingan. Kolaboratif, menerima masukan dan siap bekerja sama dengan pelaku usaha. Adapun kegiatan ketiga yaitu peningkatan produksi perikanan dengan pemberian bantuan. Seperti pada sebelumnya, usulan rancangan kegiatan pimpinan yang bersifat harus memiliki sifat nilai kompeten dan kolaboratif. Selanjutnya, pembuatan materi penyuluhan atau workshop berorientasi pelayanan, memahami kebutuhan masyarakat, mencari informasi terbaru dalam perkembangan. Yang kau baca itu yang di mana kok nggak ada di layar? Sudah saya share, Bu. Dong, beda loh yang kau baca sama anu tadi, saya sampai bingung. Ini Bu, yang di tabelnya saya kasih masuk PowerPoint dan penjelasannya di Word, Bu. Nggak apa-apa, tapi pada saat membacakan di PowerPoint tadi, Ya, Bu. kegiatannya yang kau baca sama ininya nggak sama gitu. Tadi kegiatan ketiga apa gitu, tapi belum pindah. Tuh. Oh, siap. Terus, ya sekarang kegiatannya berikutnya apa? Kegiatan Yang yang saat ini yang belum, Bu, sudah di kegiatan ketiga, peningkatan produksi perikanan dan pemberian Nah, bantuan. ini belum ada ini. Iya, Bu, Tadi. mau saya jelaskan. Iya. Oh, ya. Ini, Bu, peningkatan ketiga tabelnya. Lanjut, Bu, saya jelaskan nilai-nilai Silakan. berakhlaknya, yaitu pelaksanaan kegiatan penyuluhan atau workshop di mana berorientasi pelayanan, memberikan pelayanan dalam pengurusan proposal yang efisien, memiliki nilai kompeten, memberikan materi dengan baik dan mudah dipahami, selalu meningkatkan kompetensi diri dan siap terhadap masalah yang tak terduga, menghargai setiap pendapat dari peserta dan kolaboratif, menerima masukan dan bekerja sama dengan pihak lain. Identifikasi proposal bantuan, di mana berorientasi pelayanan, memberikan pelayanan dalam pengurusan proposal yang efisien, akuntabel, mengidentifikasi dengan jujur, dengan rasa tanggung jawab yang hal-hal yang dibutuhkan oleh pembudidaya ikan, memiliki kompeten mengetahui jenis bantuan yang tepat yang dapat diberikan kepada pembudidaya ikan, harmonis, menghargai setiap pendapat dari pihak pembudidaya ikan, dan loyal, menjaga nama baik ASN dengan menjalankan tugas secara profesional. Pemberian bantuan berorientasi pelayanan, memberikan bantuan dengan proses yang cepat dan tidak memakan waktu yang lama, akuntabel, pemberian bantuan dengan jujur, dengan rasa tanggung jawab, dan loyal, menjaga nama baik ASN, menjalankan tugas secara profesional dengan menolak dengan tegas KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pendampingan berorientasi pelayanan, melakukan inovasi perbaikan tiada henti yang ditemukan pada lapangan, responsivitas pada setiap masalah yang dialami pihak pembenihan dan pembudidaya ikan. Kompeten, selalu meningkatkan kompetensi diri dan siap terhadap masalah yang tak terduga. Harmonis, menjaga hubungan baik kepada pelaku usaha. Loyal, pengabdian kepada masyarakat. Adaptif, berinovasi dan mengembangkan diri terhadap berbagai permasalahan dalam pendampingan.
dan evaluasi laporan yang bersifat akuntabel, yaitu melaksanakan evaluasi dan pelaporan dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Demikian Bu, terima kasih. Oke, ya, terima kasih untuk Bakso ya. Ya Bu, Bakso, siapa ini tadi? Pak Suswan. Suwandi, ya Suwandi ya. Ya Bu. Oke. Nah, coba di stop share dulu, stop share aja. Nggak jelas. Nah, oke. Bakso sudah boleh ya cara menganalisanya, cuma kayaknya ini memang saya lihat, coba nanti diperbaiki lagi ya kegiatannya. Contohnya, coba dilihat, dianalisa betul untuk kegiatan yang rancangan aktualisasinya nanti, karena ada isunya apa dijelaskan ya, isunya coba difokuskan, karena ada tadi saya baca kegiatan pemberian bantuan. Itu wilayah kerjamu kah, apa masa? Bukan Bu. Nah, itu kan berarti karena tuh masa Suwandi mau kasih bantuan? Ya enggak lah. CPNS itu belum memberikan bantuan, malah itu diminta bantuan. Ya, itu bukan kewenanganmu, sayang. Ya, makanya saya bilang tadi, coba dilihat, dianalisa isumu yang sesuai kewenanganmu. Nah, ini kewenangannya itu bukan kewenanganmu sebagian. Banyak tadi yang bukan kewenanganmu tuh. Ya. Tuh. Ya. Jadi ya contohnya tadi si Resa tadi sudah jelas kewenangannya. Dia hanya ngurus isu yang di IGD. Nah, kamu kok kasih bantuan? Bukan main. Iya enggak? Nah, banyak ini kegiatan yang kok punya ini. Urusannya kepala dinas, CPNS nggak usah ngurus itu. Jadi nanti yang diurus adalah kegiatan-kegiatan, pilih kegiatan yang kira-kira menghambat pekerjaanmu hari-hari ini loh. Kan ini sudah kerja nih, berapa bulan sih kerjanya? Berapa bulan kerja? 2 bulan, Bri. Nah, selama 2 bulan kan sudah kelihatan. Aku kan bagian ini. Nah, kayaknya yang menghambat tugasku ini itu. Kalau perlu tanya ke mentor nggak apa-apa. Ya. Pak mentor bilang gitu. Mentor toh, apa Bu mentor. Nih, saya ditugaskan di sini. Kayaknya hambatan saat kita melaksanakan pekerjaan itu, atau tanya pekerjaan yang di dalam itu, tempat tugasmu itu, tempat tugas loh ya, fungsimu itu di mananya. Boleh ya, boleh ya, dari gitu. Makanya saya, karena Bakso tadi kayaknya belum fokus ke tempat tugasmu. Tugasmu apa toh Bakso? Analis perikanan budidaya, Bu. Terus di situ tugasmu apa? Selama Selama 2 bulan. Selama 2 bulan ini sih Bu, masih di orientasi, jadi masih pindah-pindah bidang begitu Bu. Ya. Terus yang penempatanmu nanti berarti kamu itu nanti fungsional atau bukan? Fungsional Bu. Nah, fungsional. Jadi pada saat analis ya kan tadi sebagai analis ya. Ya. Nah, analis budidaya perikanan ya. Coba kau lihat fungsinya analis itu apa? Kan ada toh tusinya, tugas dan fungsi seorang analis apa. Terus pada saat di tempatmu kerja di Dinas Perikanan, yang membuat tidak jalannya analis itu apa? Kan bisa ya? Kan gitu. Nah, kan kamu ditempatkan analis. Oh, baca tugas tusi dari analis perikanan, budidaya perikanan itu apa? Kan itu ya membuat ini. Terus selama kau lihat di 2 bulan di situ, yang bisa nggak jalan itu di bagian mana, tugas yang mana, itu kok angkat ya supaya jalan. Jadi pada saat selesai orientasi, kamu melaksanakan tugas, sudah tahu ini loh. Nah, kemudian bilang sama mentornya. Mentornya siapa? Pak Agung. Pak siapa? Pak Budi, Bu. Oh, Pak Budi. Jadi tanya sama Pak Budi. Pak, kayaknya nanti
permasalahan di analis tuh ini. Boleh nggak saya mengangkat isu ini, kemudian kegiatanku ini. Sampaikan, sudah punya angan-angan kegiatan. Ya, untuk menyelesaikan permasalahan analis, supaya kamu nanti kerja itu sudah lancar, mulai lancar. Yang saat itu, waktu itu adalah terhambat, ya banyak yang menghambat, maka kamu bisa lancar, ya, dengan ide-idemu. Tadi caranya gitu ya, semuanya aja, termasuk Rahmati, si Vanda tadi ya, yang belum mendapatkan itu caranya gitu. Lihat tusimu dulu, tugas dan fungsimu apa. Kemudian tugas dan fungsi ini selama 2 bulan kayaknya kok ada yang nggak dijalankan. Nah itu yang kau angkat. Oh, tusi ini yang nggak jalan. Nah, kalau gitu saya membuat isu itu, ya, rendahnya atau belum terselesaikan apa gitu. Terus kalau gitu ide-ideku adalah tuh. Ide muncul pada saat menggunakan firstborn, ya kan? Nah, setelah ketemu penyebab-penyebab di firstborn, kamu muncul ide-ide itu. Oke? Nah, supaya enggak ini. Masa seorang CPNS memberikan bantuan? Waduh, bukan tugasmu itu, Nak, ya. Nanti berat kamu nanti aktualisasi, ya, mencari dana, mengusulkan dana, nggak selesai 4 minggu, ya, kamu gagal kan. Tugas kegiatan yang kita tentukan itu harus betul-betul terselesaikan dalam 4 minggu loh, ya, jangan berat-berat. Maka yang kita bikinkan kegiatan adalah yang tugas kita supaya mudah. Kalau tugas kita kan mudah ya. Tuh, oke? Paham ya? Ya, oke ya. Caranya sudah benar, cuma kegiatannya ya, cara menganalisa sudah mulai betul. Cuma kegiatannya dilihat lagi ya. Jangan terlalu berat ya. Oke, makasih untuk Baso. Terima kasih, Bu. Ya, selanjutnya Trivena. Baik Ibu, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Izin share screen Bu. Ya. Trivena, coba kau stop share. Stop share dulu, stop share. Ya. Kamu buka dulu, jangan langsung Oh, share, dibuka dulu. Buka dulu. Ya, buka dulu yang mau ditampilkan baru share screen. Baik, Bu. Ya, silakan tunggu dulu. Ya, sudah boleh. Sebelum itu Trivena tugasnya apa? Di mana? Coba sebutkan dulu supaya saya paham. Baik Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Trivena Andreina Perapi. Saya adalah perawat yang bertugas di Rumah Sakit Umum Daerah Undata Palu, Bu. Baik Bu, pada kali ini saya akan memaparkan tugas individu saya. Sebelumnya saya mengangkat isu tentang kurangnya pemberian edukasi hak, kewajiban, dan tanggung jawab kepada pasien, khususnya di ruangan ICVCU RSUD Undata, Bu, karena saya bekerja di ruangan ICVCU, Bu. Terus kegiatan yang ada, Bu, saya mengangkat ada 6 kegiatan. Yang pertama itu menggalang dukungan kegiatan. Mohon maaf sebelumnya Bu, saya melakukan konsultasi dengan mentor di kegiatan saya Bu, di tahapan kegiatan yang menggalang dukungan kegiatan. Terus yang kedua menyampaikan rencana kegiatan, yang ketiga mencatat masukan saran dari mentor.
Kemudian yang kedua itu menggalang dukungan kegiatan, itu juga dari Yang coachnya, nomor Bu. 1 ini nggak usah dibahas. Ya, kegiatan nomor 1 nggak usah dibahas. Ini hampir sama saja. Nanti langsung nomor 2 aja. Ya. Baik Bu, kalau begitu saya masuk langsung ke menyusun SOP pemberian edukasi hak, kewajiban, dan tanggung jawab pasien baru dan keluarga oleh perawat di ruangan ICVCU RSUD Undata. Tahapan kegiatannya yang pertama adalah melakukan konsultasi dengan Kepala Seksi Keperawatan dan Kebidanan, Kepala Ruangan ICVCU, dan Katim ICVCU. Untuk nilai-nilai ASN-nya, Bu, rata-rata saya mengangkat semuanya ada, Bu. Dari mulai berorientasi pelayanan sampai kepada kolaboratif. Kemudian yang kedua, menyusun rancangan SOP pemberian edukasi hak dan kewajiban dan tanggung jawab pasien dan keluarga oleh perawat di ruang ICVCU. Kemudian yang ketiga, mengusulkan dan mengesahkan rancangan SOP pemberian edukasi hak, kewajiban, dan tanggung jawab pasien baru dan keluarga di ruangan ICVCU. Kemudian kegiatan yang kedua adalah membuat media edukasi lembar balik atau flip chart. Yang pertama, mengkonsultasi dengan mentor terkait isi dari media edukasi lembar balik flip chart tersebut. Yang kedua, merancang desain media edukasi lembar balik atau flip chart tersebut. Kemudian yang ketiga, mencetak media edukasi lembar balik flip chart tersebut. Kemudian kegiatan yang ketiga adalah melaksanakan sosialisasi SOP pemberian edukasi hak, kewajiban, dan tanggung jawab pasien di ruangan ICVCU. Yang pertama, tahapan kegiatannya adalah koordinasi dengan penanggung jawab ruangan ICVCU mengenai sosialisasi SOP pemberian edukasi hak, kewajiban, dan tanggung jawab pasien. Kemudian yang kedua, mempersiapkan materi sosialisasi SOP pemberian edukasi hak, kewajiban, dan tanggung jawab pasien. Dan yang ketiga adalah melakukan kegiatan sosialisasi SOP pemberian edukasi hak, kewajiban, dan tanggung jawab pasien kepada perawat, khususnya di ruangan ICVCU. Kemudian yang terakhir, melaksanakan kegiatan sosialisasi SOP pemberian edukasi hak dan kewajiban dan tanggung jawab pasien kepada keluarga pasien. Kemudian kegiatan yang terakhir adalah melakukan evaluasi kegiatan. Tahapan kegiatan yang pertama adalah membuat instrumen evaluasi atau kuesioner. Yang kedua, melakukan evaluasi. Yang ketiga, membuat laporan evaluasi. Kemudian penjelasan singkatnya, Bu, untuk masuk kepada menyusun SOP pemberian edukasi hak, kewajiban, dan tanggung jawab pasien oleh perawat di ruang ICVCU. Tahapan kegiatan yang pertama, melakukan konsultasi dengan mentor, Kepala Seksi Keperawatan, Kepala Ruangan ICVCU, dan Katim ICVCU. Nilai berorientasi pelayanannya ada, karena dalam melakukan konsultasi harus ramah, catatan, solutif, dan dapat diandalkan. Kemudian masuk juga nilai akuntabelnya, karena dalam melakukan kegiatan konsultasi harus bertanggung jawab terhadap materi yang dikonsultasikan. Kemudian masuk juga nilai kompetennya, dalam melakukan kegiatan konsultasi harus kompeten dalam menjawab tantangan yang diberikan mentor. Kemudian dalam konsultasi juga harus harmonis untuk membangun suasana kondusif sehingga mentor dapat membimbing dengan baik. Kemudian masuk juga nilai loyal, dalam melakukan kegiatan konsultasi harus menjaga nama baik para mentor yang ada. Jangan saling menjatuhkan antara mentor yang satu dengan yang lainnya, karena mentor saya ini khususnya di rumah sakit ada 3, Bu. Walaupun 1 yang ditunjuk, tetapi ada 2 yang dipercayakan untuk mengawasi di ruangan. Kemudian yang ketiga, kemudian nilai adaptif. Dalam melakukan kegiatan konsultasi harus terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas dari kegiatan yang diajukan. Kemudian masuk juga nilai kolaboratif. Dalam melakukan kegiatan konsultasi harus bersifat terbuka dan bekerja sama dengan mentor. Kemudian menyusun rancangan SOP pemberian edukasi hak, kewajiban, dan tanggung jawab pasien, khususnya di ruangan ICVCU, itu masuk juga nilai berorientasi pelayanan. Dalam menyusun rancangan SOP, kita juga harus memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, solutif, dan dapat diandalkan. Kemudian dalam menyusun rancangan SOP harus juga accountable, yaitu
harus bertanggung jawab, jujur, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi terhadap rancangan SOP-nya. Kemudian dalam menyusun rancangan SOP harus kompeten, yaitu kompeten dalam SOP yang kita ajukan dan ahli dalam bidangnya. Kemudian dalam menyusun rancangan SOP itu juga harus harmonis, yaitu membangun suasana yang kondusif dan menghargai setiap orang. Kemudian dalam menyusun rancangan SOP juga harus loyal, yaitu memegang teguh ideologi Pancasila. Kemudian dalam menyusun rancangan SOP juga harus masuk nilai adaptif, yaitu harus terus berinovasi dan mengembangkan pikiran. Kemudian dalam menyusun rancangan SOP itu juga harus kolaboratif, yaitu memberi kesempatan kepada mentor, terbuka, dan menggerakkan pemanfaatan untuk tujuan bersama. Kemudian tahap kegiatan selanjutnya adalah mengusulkan dan mengesahkan rancangan SOP pemberian edukasi hak, kewajiban, dan tanggung jawab pasien baru dan keluarga oleh perawat di ruang ICTC RSUD Undata. Masuk juga untuk nilai berorientasi pelayanannya, yaitu harus melakukan perbaikan tiada henti, karena pada saat mengusulkan dan mengesahkan rancangan SOP ada saja pasti saran dan masukan daripada mentor, jadi harus siap dengan melakukan perbaikan tiada henti. Kemudian ada masuk juga nilai akuntabel, yaitu harus bertanggung jawab, cermat, dan disiplin, berintegritas tinggi terhadap SOP yang disampaikan. Kemudian harus kompeten, dengan saya mengambil nilai dengan melaksanakan tugas yang terbaik. Kemudian harus harmonis juga, yaitu memberikan suasana yang kondusif sehingga mentor dapat memimpin dengan baik. Kemudian harus loyal juga. Saya mengambil menjaga rahasia dokumen RS karena pada saat merancang SOP ini kita mengambil dari beberapa aturan dokumen rumah sakit yang ada. Jadi kita harus tetap menjaga rahasia dokumen tersebut. Kemudian masuk nilai adaptif, yaitu dalam mengusulkan dan mengesahkan rancangan SOP harus bertindak proaktif dalam kegiatan yang direncanakan. Kemudian masuk juga nilai kolaboratif, yaitu memberikan kesempatan kepada pihak mentor untuk memberi saran. Kemudian masuk kegiatan kedua adalah membuat edukasi lembar balik atau flip chart. Itu juga hampir semuanya masuk nilai-nilainya yang berakhlak. Yang pertama berorientasi konsultasi dengan mentor, masuk berorientasi pelayanan, yaitu harus ramah, catatan, solutif, dan dapat diandalkan. Kemudian yang kedua akuntabel, harus bertanggung jawab terhadap materi yang dikonsultasikan. Kemudian kompeten, harus kompeten dan menjawab tantangan yang diberikan mentor. Kemudian harus harmonis juga pada saat melakukan konsultasi itu harus membangun suasana yang kondusif. Kemudian loyal, harus menjaga nama baik para mentor yang ada. Kemudian adaptif, masuk terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas. Kemudian dalam melakukan konsultasi juga harus bersifat terbuka dan bekerja sama. Kemudian yang kedua, merancang desain media edukasi lembar balik atau field chart. Itu juga masuk semua nilai-nilai berakhlaknya. Yang pertama, merancang desain media itu saya memasukkan harus berorientasi pelayanan itu harus memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, solutif dan dapat diandalkan. Kemudian akuntabelnya harus bertanggung jawab, jujur dan cepat, berintegritas tinggi terhadap desain media edukasinya. Kemudian kompeten, harus kompeten dan ahli dalam bidangnya, harus kompeten tentang flip chart yang akan dibuat. Terus kemudian harmonis, yaitu membangun suasana yang kondusif, karena kita tahu sendiri dalam merancang desain ini kita pasti butuh lingkungan yang tenang supaya bisa merancang dengan baik. Kemudian masuk juga nilai loyalnya, yaitu saya mengambil sesuai dengan ideologi Pancasila. Kemudian nilai adaptifnya, yaitu bertindak proaktif dalam kegiatan yang direncanakan dan terus berinovasi, mengembangkan pikiran. Kemudian mencetak media lembar balik atau flip chart ini juga masuk, semua nilai-nilai berakhlaknya juga saya masukkan. Yang pertama berorientasi pelayanan, yaitu melakukan perbaikan tiada henti. Kemudian akuntabelnya itu bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Kompetennya saya mengambil melaksanakan tugas dengan terbaik. Dan harmonisnya adalah saya juga
saya juga mengambil di sini nilai harmonisnya itu menciptakan lingkungan yang kondusif, kemudian adaptif, bertindak proaktif dalam kegiatan yang direncanakan, serta kolaboratif, yaitu bekerja sama dengan para mentor dan memberikan kesempatan kepada mentor. Di mencetak media edukasi lembar balik ini, saya tidak mengambil nilai salah satunya loyal. Yang itu saja yang saya tidak memasukkan. Kemudian kegiatan yang selanjutnya adalah melaksanakan kegiatan sosialisasi. Yang pertama, berkoordinasi dengan penanggung jawab, ruangan ICVCU. Saya juga mengambil hampir sama, semua nilai-nilainya itu terkandung mulai dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmoni, loyal, adaptif, kolaboratif, itu masuk semua, nilai-nilainya ada, saya masukkan. Yang pertama itu harus ramah, cekatan, kemudian akuntabel itu bertanggung jawab, kemudian kompeten, harus kompeten dan menjawab tantangan yang diberikan mentor, kemudian harmonis juga menciptakan lingkungan suasana kondusif. Kurang lebih sama dengan pada saat yang koordinasi itu semuanya saya mengambil nilai-nilai tersebut. Kemudian mempersiapkan materi, saya juga mengambil semua nilai-nilai ASN itu saya masukkan. Yang pertama, berorientasi pelayanan, yaitu harus memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, solutif dan dapat diandalkan. Karena pada saat ini mempersiapkan materi sosialisasi itu harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan ruangan yang ada. Kemudian akuntabel, harus bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tentang materi sosialisasi SOP-nya. Kemudian kompetennya harus kompeten pada saat mempersiapkan sosialisasi itu harus kompeten, karena pada saat kita ditanya balik oleh pasien atau pasien meminta penjelasan, kita harus kompeten dan ahli dalam bidangnya serta materi yang kita sosialisasikan. Kemudian masuk juga harmonis, yaitu membangun suasana yang kondusif, saya mengambilnya. Kemudian loyal, saya mengambil itu harus sesuai dengan ideologi Pancasila. Kemudian adaptif, harus terus berinovasi. Kolaboratif itu harus memberi kesempatan pada mentor, terbuka dan menggerakkan pemanfaatan untuk tujuan bersama. Kemudian pada saat melaksanakan kegiatan sosialisasi, saya juga mengambil semua nilai-nilai berakhlak ini, mulai dari berorientasi pelayanan. Saat melakukan sosialisasi ke masyarakat, tentunya kita harus bersikap ramah, kita harus bersikap santun, supaya pada saat melakukan sosialisasi kepada masyarakat, dan keluarga pasien itu, pasien dapat menerima, dapat memahami, dan dapat mengerti, serta melaksanakan apa yang saya sosialisasikan. Kemudian akuntabel, saya juga tetap mengambil nilai bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Karena pada saat melaksanakan sosialisasi, tentu saja kita harus cermat dan disiplin. Disiplin contohnya waktunya, jangan sampai keluarga pasien yang penerima materi itu sudah siap, tetapi saya sebagai pematerinya tidak siap atau disiplin dalam waktunya, saya mungkin terlambat dalam 30 menit. Jadi saya tetap masukkan nilai akuntabelnya. Kemudian kompetennya saya juga tetap memasukkan, karena pada saat sosialisasi itu saya harus melaksanakan tugas itu memberikan yang terbaik. Karena pada saat sosialisasi kita tentu harus menjalankan semuanya itu dengan baik. Kemudian harmonis, tentu saja harus menghargai setiap orang dari apapun latar belakangnya. Karena pada saat sosialisasi itu tentu saja para penerima materi kan berbagai macam. Jadi kita harus menghargai setiap orang apapun dari latar belakangnya. Kemudian loyal, saya ambilnya memegang teguh ideologi Pancasila, kemudian adaptif, bertindak proaktif dalam kegiatan direncanakan, kemudian kolaboratif, harus terbuka dan bekerja sama. Kemudian masuk kegiatan selanjutnya, yang terakhir adalah melakukan evaluasi kegiatan. Yang pertama, membuat instrumen evaluasi atau kuesioner. Saya tetap juga memasukkan semua nilai-nilai berakhlaknya. Karena membuat instrumen itu juga masuk dalam melakukan perbaikan tiada henti. Karena pada saat kita membuat instrumen itu atau kuesioner itu, pasti ada pertanyaan, mungkin pertanyaannya
kurang cocok untuk diajukan, kita bisa melakukan perbaikan tiada hentinya. Kemudian akuntabel, bertanggung jawab. Kemudian kompeten, yaitu harus tetap kompeten dalam membuat instrumen evaluasi tersebut. Kemudian harmonis, dalam membuat instrumen evaluasi, membangun suasana yang kondusif. Kemudian loyal, yaitu saya mengambil menjaga nama baik. Pada saat membuat instrumen ini, saya mengambil menjaga nama baik para mentor yang ada. Kemudian adaptif, yaitu membuat instrumen evaluasi terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas dari kegiatan yang ada. Kemudian harus bersifat terbuka dan bekerja sama. Pada saat melakukan evaluasi juga saya mengambil semua nilai-nilai dari berakhlak tersebut, sampai yang terakhir juga membuat laporan evaluasi. Saya mengambil juga nilai berakhlak, berorientasi pelayanan, yaitu melakukan perbaikan tiada henti, kemudian akuntabel, dengan jujur, bertanggung jawab, cermat dan disiplin, kompeten, melaksanakan tugas dengan terbaik, kemudian menghargai setiap orang yang ada, yang loyalnya saya memberi dedikasi untuk rumah sakit, kemudian adaptifnya, membuat laporan evaluasi, bertindak proaktif dalam kegiatan yang direncanakan, kemudian kolaboratif, membuat laporan evaluasi, memberikan kepada mentor untuk memberikan saran dan arahan. Baik Ibu, itu adalah tugas individu saya yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan dari tugas saya mempersilakan Ibu untuk saran dan masukannya. Terima kasih Bu. Ya, oke. Terima kasih untuk Trivena Andrea. Kok susah sih? Trivena Andreina Perapi. Dipanggil siapa? Dipanggil Vena, Bu. Vena. Saya kira kan banyak Bu Tri, Bu Vena, Andre, terus yang mana? Oh, dipanggil Vena. Oh ya. Oke, terima kasih Vena ya sudah memberikan memaparkan apa yang dikerjakan dan sudah mulai fokus. Yang dikerjakan adalah di tempat kerjanya. Oke, dan kemudian cuma nanti saya kira penjabarannya juga sudah bagus ya, sudah cocok ya caranya melihat indikatornya mana dulu, habis itu dijabarkan dengan sesuai tahapan yang kita lakukan. Jadi jangan cuma bukan berarti terus indikator dimasukkan tok tidak dijabarkan. Ini sudah Vena sudah mulai menjabarkan ya. Kan ada tadi siapa tadi, pokoknya indikatornya adalah bertanggung jawab. Udah bertanggung jawab tok, nggak dijabarkan dengan dikaitkan dengan tahapan kegiatannya. Oke, terima kasih untuk Trivena. Tinggal nanti masalah kegiatan urusannya mentor sama coach ya. Nah, nanti kita coba aja. Tapi itu sudah boleh. Nah, nanti mentormu, coachmu bilang apa, silahkan untuk sebuah kegiatannya. Tapi caranya sudah boleh. Oke, cukup. Terima kasih untuk Trivena Andreina. Susah Ya, Bu, nih, terima kasih Bu. Atau saya ini karena sudah tua ya susah menyampaikan nama-nama ya. Nama sekarang kan waduh beda dengan zamanku dulu ya. Cuma cukup Yati gitu ya. Agus yang gampang-gampang. Oke, terima kasih, kita kasih jempol dulu untuk Vena ya. Oke. Ya. Jadi nanti begitu caranya ya. Caranya mencari pertama mencari isu dulu ya, isunya adalah isu yang sesuai dengan tempat tugas kita. Kemudian cara mencari isu adalah carilah permasalahan yang kira-kira menghambat ya, menghambat kinerja kita. Jadi menghambat tugas kita sehari-hari mana? Itu yang kita angkat isunya. Kok selama ini kayaknya yang menghambat tugas saya sehari-hari sesuai fungsi. Jadi contohnya si Vena, kayaknya ini yang menghambat saya pada saat ditugaskan di situ adalah ini. Itulah yang diambil isu. Setelah itu carilah penyebabnya. Setelah ketemu penyebabnya, ketemulah kegiatannya. Nah, kegiatannya pilih kegiatan yang tadi ya, yang betul-betul bermanfaat, kemudian selesai dalam 4 minggu, kemudian efektif dan efisien. Efektif, murah, mudah terutama mudah. Murahnya sih ya kadang-kadang murah, kadang-kadang tidak, tergantung lah. Kalau saya sih kalau untuk sebuah kegiatan ya semua murah. Apapun yang terjadi memang harus kita keluarkan biaya untuk
kesuksesan untuk kelancaran tugas kita. Oke, makasih untuk Vena. Sebelum dilanjutkan, Vena ada yang bertanya lagi? Sudah ada beberapa contoh. Silahkan kalau ada yang bertanya. Kalau nggak ada yang bertanya, boleh tambah satu atau boleh kita selesai aja kerjakan tugasnya. Supaya masing-masing menyesuaikan, masing-masing membuat. Ya, kalau Vena sudah boleh. Itu saja yang diupload. Nah, jangan sampai, karena kan sekarang sudah jam segini nih. Nah, nguploadnya kan harus hari ini. Ya, tapi malamnya terserah kamu aja deh. Saya nggak batasi. Ya, nanti kalau saya nggak batasi, wah Bude ini bikin repot. Nggak ngerti kalau saya ini dari Sidera, sudah disalahkan lagi. Bukan disalahkan, diluruskan. Terima Jauh-jauh kasih, belum Bude. lagi. Belum lagi ngelewati likuifaksi 2 tempat ini. Waduh. Nah, tapi maksudnya yang jelas masih ada waktu. Kan sudah paham, kalau sudah paham itu gampang. Ya, tinggal ngisi-ngisi saja. Oke, ada pertanyaan? Tidak ada? Kita lanjutkan kesepakatan, kita selesai aja. Masih berapa jam sih? Siap 30 menit lagi, Bu. 33 menit masih- lagi, Bu. Hah? 33 menit lagi. Ya, 33 menit. Boleh tambah satu atau kita berakhir sampai di sini. Terserah kesepakatan nanti. Daripada Siap, nanti, Bu. Itu rasa. Hah? Kenapa? Ketua kelompok, mana ketua kelompok? Oh, ada Renresen ya. So, saya lihatnya dulu. Bagaimana Sensi? Sensi mau apa? Memberikan masukan, mau tampil atau bagaimana? Saya mohon izin Bu, saya mau bertanya. Jadi untuk beberapa kegiatan yang saya angkat di tugas ini, kebetulan sifatnya itu berkelanjutan. Apakah kegiatan ini juga termasuk rencana atau saya ganti juga? Maksudnya? Maksudnya Kegiatannya? sifatnya berkelanjutan, Bu. Berkelanjutan Misalnya itu- dilakukan setiap bulan, setiap 3 bulan, gitu Bu. Oh, kegiatanmu itu rencana yang mau kau bikin kegiatan itu nanti berkelanjutan terus, tidak apa-apa. Iya. Tapi belum dilakukan kan? Maksudnya yang lalu-lalu sudah dilakukan belum kegiatan itu? Iya Bu, kegiatannya rutin dilakukan setiap bulan dan 3 bulan. Oh, sudah biasa dilakukan rutinitas kita. Iya. Bidang saya di situ Bu, di bagian monitoring dan evaluasi. Evaluasi Jadi, apa? Kerja di APBN. mana? Hah? Saya di Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, bagian subprogram. Subprogram. Jadi yang kau bikin, misalnya kau kasih tugas tentang pelaporan misalnya ya. Ya, Bu. Nanti pelaporanmu itu yang bikin menghambat tuh apa? Itu loh. Ya. Coba kamu bagian apa? Bagian apa? Bagian pelaporan. Iya Bu, monitoring dan evaluasi. Nah, pada saat monitoring dan pelaporan evaluasi itu, selama ini yang menghambat apa sih? Apakah pelaporan yang tidak pernah tepat waktu, misalnya Iya, Bu. toh? Nah, karena laporan itu selalu mulur. Misalnya nih contoh ya, enggak tahu, mudah-mudahan cocok ya Sensi ya. Sensi bagian pelaporan dan monitoring. Nah, yang bikin repot Sensi adalah dari OPD atau dari kantor bidang-bidang nih ceritanya pelaporan itu. Saya di bagian subprogramnya Bu. Jadi yang untuk mengumpulkan laporan itu saya minta di setiap satker atau bidang-bidang. Nah, jadi bidang-bidang itu yang bikin Sensi itu bikin pelaporannya lambat karena bidang-bidang ini selalu lambat. Misalnya ya ini contohnya ya selalu lambat ngirim ke Sensi. Akhirnya Sensi repot gitu. Pada saat waktunya sudah deadline, waktunya sudah ditetapkan, komio belum selesai karena dari pihak lain yang belum gitu ya. Nah, sekarang kau cari kegiatan supaya cepat itu bagaimana? Tuh loh. Nah, coba kau bikin kegiatan. Aduh, supaya laporannya cepat bagaimana sih? Oh, saya mau membuat apa ya? Aplikasi saja. Waduh, misalnya toh supaya cepat, supaya ngirim laporan itu tidak hard copy lagi. Maksudnya bukan kopian, langsung aja Google Form masuk. Jadi ketemu.
Atau dikasih apa supaya bidang-bidang itu tepat waktu kamu membuat kegiatan apa. Gitu aja. Coba kau pikirkan. Jadi kegiatannya apa? Nah, setelah jadi kegiatan itu boleh ini berkelanjutan, dipakai lagi. Nah, tapi bikin ide kegiatan supaya cepat laporannya gitu. Ya, paham ini? Ya, silakan, silakan. Jadi cari kegiatan yang kira-kira, kau lihat dulu tugasmu yang bikin macet itu mana sih? Ternyata tadi dari bidang-bidang ini loh yang bikin macet karena nggak tepat waktu. Ada waktuku ngerjakan tapi mereka nggak segera ngirimkan, misalnya kan ini. Nah, supaya segera ngirimkan, kamu bikin kegiatan apa? Mungkin bikin apa ya? Alur atau apa yang supaya cepat apa deh? Pokoknya kau mikir itu aja. Nah, kira-kira apa kamu mau bikin kegiatan apa? Supaya nggak macet. Sebutkan Mungkin aja. penerapan aplikasi. Kemarin saya ikut webinar aplikasi Smart dengan Emonef. Jadi di situ setiap bidang juga bisa mengakses untuk penguploadan realisasi anggaran masing-masing bidang. Sip, itu saja. Jelas itu, baru itu kan nanti dipakai lagi. Yep. Nah, apalagi kau bikin yang prabayar, nggak usah bayar-bayar. Kan di Google banyak itu. Nah, kan aplikasi banyak di Mbah Google sana itu. Ya, yang tidak usah pakai bayar-bayar. Ya, bisa toh. Nah, yang itu sudah. Nanti tanya ya coach sama mentormu. Apalagi kegiatannya supaya pelaporan ini tidak macet dengan menggunakan digital, ya kan? Nah, internet. Zamannya zaman internet nih. Boleh? Halo Sesi, dengar? Sesi. Sesi. Dengar? Halo, halo. Saya kurang bagus. Saya kira saya punya, kok kamu langsung diam membisu. Nah, ya jadi gitu ya Sesi ya. Oke, silahkan. Nah, cukup cari bikin 2 atau 3 kegiatan yang penting untuk melancarkan itu ya. Boleh? Oke. Terus tadi ada Rakelia Sunaryani. Ya, apa yang ditanyakan Rakel? Ya Bu, izin mau memaparkan materi apa masih bisa Bu? Tunggu dulu saya lihatnya. Sesi tadi tentang apa aplikasi. Saya lihatnya jamnya. Boleh enggak? Jam kurang. Boleh? Ya, boleh. Ya baik Bu, saya izin share screen. Apa sudah kelihatan, Bu? Belum, masih jalan. Ya, boleh. Ya, baik. Perkenalkan, nama saya Rakelia Sunaryani. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bertugas di Rumah Sakit Undata dan bertugas sebagai apoteker. Sebelumnya saya mengangkat isu belum optimalnya pemberian informasi obat kepada pasien. Dan di kegiatan tugas individu 2 ini saya mengambil 2 kegiatan, yaitu yang pertama melakukan konseling obat kepada pasien. Adapun tahapan kegiatannya, pertama melakukan seleksi pasien berdasarkan kriteria pasien yang telah ditetapkan. Kedua, menyiapkan obat yang akan dijelaskan kepada pasien atau keluarga pasien. Yang ketiga, menyiapkan informasi lengkap dari referensi kefarmasian, dan yang terakhir melakukan konseling. Kemudian kegiatan kedua, membuat leaflet edukasi penggunaan obat, menyiapkan materi. Yang pertama tahapannya menyiapkan materi tentang penggunaan obat, yang kedua membuat desain leaflet, dan yang ketiga memberikan leaflet edukasi penggunaan obat kepada pasien. Nah, berikut penjelasan singkatnya. Untuk kegiatan pertama, melakukan konseling obat kepada pasien. Tahapan kegiatan yang pertama, melakukan seleksi pasien berdasarkan kriteria pasien yang telah ditetapkan.
Saya mengambil nilai dasar yang cocok, yaitu berorientasi pelayanan, di mana seleksi dilakukan untuk memahami dan memenuhi kebutuhan pasien mana yang perlu mendapatkan konseling. Kemudian termasuk juga nilai kompeten, di mana dapat mengidentifikasi kriteria pasien yang sesuai. Kemudian nilai kolaboratif, menjalin kerjasama dengan tim medis lain dalam proses pengumpulan data pasien. Kita bisa bekerja sama dengan bagian tim perawat untuk melihat pasien manakah yang kira-kira cocok untuk mendapatkan konseling, dilihat dari data rekam medis pasien. Kemudian yang kedua, tahapan kegiatan kedua, menyiapkan obat yang akan dijelaskan kepada pasien atau keluarga pasien. Yang masuk nilainya yaitu berorientasi pelayanan, di mana menyiapkan obat merupakan wujud berorientasi pelayanan. Kemudian akuntabel, bertanggung jawab dalam penyiapan obat pasien dengan tepat. Kompeten, memiliki keahlian dalam menyiapkan obat, kemudian loyal, setia, dan berbakti pada pekerjaan. Kemudian menyiapkan informasi lengkap dari referensi kefarmasian, termasuk nilai berorientasi pelayanan, di mana berusaha memenuhi kebutuhan pasien dengan menyiapkan informasi apa saja yang dibutuhkan pasien terkait obatnya. Kemudian akuntabel, menyiapkan informasi dengan penuh tanggung jawab. Kompeten, menyiapkan informasi lengkap dari referensi kefarmasian, seperti dari handbook, e-book, atau internet. Kemudian loyal, nilai loyal, setia, dan berbakti pada pekerjaan. Kemudian melakukan konseling, nilai yang masuk dalam nilai dasar yaitu berorientasi pelayanan, di mana konseling dilakukan dengan tujuan mengoptimalkan hasil terapi, meminimalkan risiko obat yang tidak dikehendaki, dan meningkatkan kepatuhan pasien dalam menggunakan obat. Kemudian akuntabel, di mana dapat mengidentifikasi dan membantu penyelesaian masalah terkait terapi obat pasien. Termasuk nilai kompeten, di mana kita dapat menilai pemahaman pasien tentang penggunaan obat, serta memberikan informasi dan edukasi obat kepada pasien atau keluarga pasien. Kemudian ada nilai harmonis juga karena menunjukkan perhatian serta kepedulian terhadap pasien. Kemudian lanjut di kegiatan 2, membuat leaflet edukasi penggunaan obat. Adapun tahapan kegiatan yang pertama, menyiapkan materi tentang penggunaan obat, termasuk di sini nilai berorientasi pelayanan, di mana menyiapkan materi yang dibutuhkan pasien untuk meningkatkan pengetahuan dalam menggunakan obat. Kemudian nilai akuntabel, materi edukasi yang disiapkan secara efektif dan efisien. Kemudian kompeten, menyiapkan materi edukasi dari referensi kefarmasian seperti handbook, e-book, atau internet. Kemudian lanjut tahapan kedua, membuat desain leaflet. Yang pertama, berorientasi pelayanan, membuat leaflet edukasi yang mudah dipahami pasien. Kemudian akuntabel, bertanggung jawab dalam pembuatan desain leaflet. Kemudian kompeten, meningkatkan kemampuan diri untuk mengembangkan kreativitas. Termasuk juga nilai adaptif, membuat leaflet sebagai wujud mengembangkan kreativitas. Termasuk nilai kolaboratif, di mana bekerja sama dengan pihak lain dalam pembuatan leaflet. Kemudian tahapan yang terakhir yaitu membagikan leaflet edukasi penggunaan obat kepada pasien. Termasuk nilai berorientasi pelayanan, di mana pasien menerima edukasi penggunaan obat melalui leaflet. Kemudian akuntabel, bertanggung jawab dalam meningkatkan pengetahuan pasien tentang penggunaan obat. Kemudian kompeten, membantu pasien belajar tentang penggunaan obat. Kemudian loyal, setia, dan berbakti pada pekerjaan. Saya kira itu saja, Bu, yang bisa saya sampaikan. Ya, oke, terima kasih untuk Rakelia. Dipanggil apa, Rachel? Rakel? Panggil Rahel, Bu. Hah? Dipanggil? Rahel. Rakel. Oke, terima kasih, kasih jempol dulu untuk Rakel. Ya. Jadi Rakel sudah mulai paham ya, penjabarannya saya kira sudah boleh cukup. Cuma ada yang beberapa nggak disebutkan dulu, indikatornya nggak lengkap ditulis dulu, jadi langsung ya nggak apa-apa. Tapi sudah bagus, ada dua kegiatan, silakan. Oke, ada kegiatan tadi membuat leaflet sama apa tadi? Konseling. Nah, boleh lagi cari apa yang jelas sudah boleh. Oke, saya kira cukup ya untuk Rakel. Nah, silahkan itu tambah sedikit yang kurang lengkap langsung diupload saja ya supaya tidak ketinggalan ya. Oke, saya kira cukup ya untuk semuanya. Silahkan perbaikan supaya sebentar bisa ada waktu untuk perbaiki supaya lebih sempurna lagi, supaya Bude juga nggak pusing ya. Koreksinya semua saya anggap sudah betul semua. Oke,
Ada pertanyaan sebelum berakhir? Kalau ada pertanyaan, silahkan. Tetapi pertanyaannya tentang tugas, ya, tentang menganalisa. Kalau memang nggak ada yang bertanya, maka kita berakhir sampai sini. Silahkan langsung perbaikan saja. Daripada banyak ngomong malah keliru terus, lebih baik langsung kerjakan. Ya, supaya ada waktu untuk memperbaiki, segera diupload, ya. Nah, nanti supaya nilainya bagus-bagus semua. Tapi kalau nggak ada perubahan, ya aduh, sungguh terlalu ya, capek deh. Nah, oke. Ada pertanyaan? Tidak ada? Leria? Batas waktu sampai jam 11.59, Bu. Nah, kurang berapa menit? Batas waktu pengumpulan tugas, Bu. Oh, sampai terserah. Yang penting sebelum saya tidur. Oh, siap. Yang penting belum hari besok. Batasnya tanggal berapa tuh? Kalau menurut jam kan berarti jam 12 malam itu ya terakhir ya. Nah, tapi jangan ikutin yang terakhir. Wah, terakhir aja jam 12 malam. Pas pengen ngirim ternyata nggak ada signal. Nah, nandasa kan? Nah, mulai pagi kerjanya sia-sia, mulai siang sampai sore terkendala. Jadi batasnya adalah pengiriman adalah sepanjang selesai dan ada signal segera kirim. Itu aja. Ya. Batas akhir supaya lama-lama. Saya bilang jam 12 malam kirim, jam 12 pas. Waduh, signalnya hilang. Cari di mana? Sudah tidak ada waktu lagi untuk mengupload, ya. Silahkan perbaiki. Selesai, yakin sudah betul, kirim. Ya, mumpung ada signal, ya. Oke, saya kira cukup karena saya kira toleransinya Bude sudah banyak loh. Ya. Sudah perbanyak, sudah ditoleransi, kirimkan nanti setelah dibaiki supaya nilainya bagus. Kalau kemarin dikirim, sudah. Valentino, siapa tadi? Nur, sama siapa tadi? Sudah, nilainya rendah semua. Bakso, kasih dana orang. Nah, sekarang perbaiki. Oke, saya kira cukup. Semoga sukses. Jangan pantang menyerah. Harus berhasil, ya. Tidak ada kata-kata tidak berhasil. Ya, tinggal lakukan. CPNS sudah dipegang, segera jadi PNS. Dengan syarat, ya ikutin dengan baik. Gampang mudeng, jangan bikin pusing kepala orang. Ya. Kemudian selesaikan dengan baik latsar ini, jadilah yang terbaik, ya. Dan terapkan semua nilai-nilai dasar ASN. Berakhlak dengan baik. Oke, saya kira cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita semua. Om Swastiastu. Mohon maaf ya kalau selama ini Bude ceplas-ceplos tidak. Ya, Bude marah itu bukan apa, gregetan supaya termotivasi gitu loh. Ya, supaya lebih bagus lagi. Pada dasarnya nggak ada dendam di antara kita, ya. Saya ngomong sejujurnya apa adanya. Tiada dusta di antara kita. Oke, sip. Saya kembalikan ke siapa ini? Bu Fatma ya, Bu Fatma. Ya. Iya. Bu Fatma, silakan. Ya, terima kasih Bude. Makasih Bude. Ya, oke. Kalau begitu saya langsung leave room ya. Oke, pamit ya adik-adik, semangat. Ya, Bu. Makasih, Bu. Ayo, Makasih, Bu. perbaiki. Nah, jangan jam 12. Awas memang bakso mau kirim jam 12 malam. Iya, Bu, tidak. Tidak saya terima nanti. Ya, dadah. Sukses selalu. Sukses. Baik, teman-teman.